Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Kabupaten Cianjur Sabtu 24 Mei 2025 selenggarakan Sekolah Pasar Modal Syariah dengan sasaran para ulama muda alumni pendidikan kader ulama MUI Kabupaten Cianjur. Dan berikut kita simak liputan inspiratifnya. Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Kabupaten Cianjur kolaborasi bersama MES Cianjur Sabtu 24 Mei 2025 selenggarakan workshop Sekolah Pasar Modal Syariah dengan sasaran alumni pendidikan kader ulama PKU MUI Kabupaten Cianjur dari 3 angkatan yang dibuka Ketua MUI Kabupaten Cianjur. Dengan mengambil tema sentral berdaya finansial, berdakwah maksimal, investasi syariah untuk menggapai falah, menghadirkan narasumber dari MNC Sekuritas, praktisi pengembangan saham syariah Bursa Efek Indonesia, dan praktisi saham syariah expert. Ada 5 program yang sudah kita susun di Komisi Pemberdayaan Ekonomi Kabupaten Cianjur berdasarkan hasil musyawarah kerja daerah kemarin. Yang pertama adalah Cianjur Islamic Economic Forum, dan yang kedua adalah Sekolah Pasar Modal Syariah. Nah, ini Sekolah Pasar Modal Syariah ini ada 5 angkatan, dan hari ini angkatan kedua sudah kita laksanakan yang kerjasama dengan Galeri Investasi Digital Syariah, kemudian dengan Bursa Efek Indonesia, dan didukung juga oleh MNC, oleh BSI, dan kemudian juga oleh Basnas. Sasaran dari kegiatan hari ini adalah alumni ya, PKU di Pendidikan Kader Ulama MUI. MUI Cianjur sudah melaksanakan 3 angkatan PKU ini, dan hari ini kita kumpulkan kembali dalam rangka penguatan salah satu mata diklat di PKU itu ada ekonomi syariah. Hari ini kita perkuat kembali dalam rangka meningkatkan literasinya dan inklusinya khusus terkait dengan pasar modal syariah. Kader-kader ulama yang merupakan alumni dari PKU ini kan mereka berhadapan dengan masyarakat ya. Di masyarakat itu ada berbagai masalah yang kompleks. Di antaranya pasti ada masalah terkait dengan muamalah ya. Wabil khusus adalah tentang ekonomi. Sehingga kader-kader ulama ini tentu harus punya literasi yang cukup ya. Lebih jauhnya memiliki inklusi tentang bab ekonomi ini ya, terutama ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Di MUI kan ada DSN-nya, Dewan Syariah Nasional MUI, yang secara reguler mengeluarkan fatwa tentang kegiatan ekonomi, bisnis dan keuangan syariah. Sehingga para ulama ini, para kader ulama ini tetap harus melek tentang itu, fatwa itu juga implementasinya dalam sistem ekonomi Indonesia, dan lebih khusus lagi dalam pasar modal syariah yang hari ini kita bahas. Sementara itu, materi pengembangan bisnis syariah BEI menyebutkan kriteria saham yang akan lolos seleksi masuk ke dalam daftar efek syariah. Di antaranya, tidak melakukan kegiatan usaha yang dilarang secara syariah dan sejenisnya. Yang di-sharing sebenarnya lebih kepada bahwa investasi saham syariah itu sebenarnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi sepanjang kita tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dalam fatwa DSN MUI gitu ya, itu kita sah-sah aja gitu untuk berinvestasi saham syariah. Terlebih kalau kita breakdown, memang ketika kita berinvestasi saham syariah itu akadnya adalah jual beli, yang mana hukum dasarnya adalah boleh sepanjang tidak ada unsur-unsur yang dilarang dalam syariah. Jadi tujuan dari kegiatan edukasi ini adalah untuk mengajak para ulama gitu ya, untuk lebih melek terhadap investasi, literasi keuangan, dan semoga gitu harapannya bisa juga didakwahkan kepada masyarakat umum secara luas. Ketua MUI Kabupaten Cianjur apresiasi ikhtiar yang dilakukan oleh Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat ini, sehingga para ulama muda ini mengerti lebih luas tentang praktik bermuamalah, khususnya tentang saham syariah. Komisi Pemberdayaan Ekonomi sangat respect terhadap permasalahan yang berkembang di masyarakat, khususnya masyarakat Islam di Kabupaten Cianjur, untuk menjalankan workshop atau sekolah pasar modal syariah yang pesertanya adalah alumni PKU angkatan 1, 2, dan 3. Mereka setelah lulus
itu harus diupayakan bagaimana mereka itu bisa kaya dalam berdakwah tanpa meninggalkan aktivitas sebagai para kiai ngawuruk, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sebagai pedagang yang dulu, para sahabat, kemudian para ulama, termasuk ulama yang datang awal ke Indonesia, itu mereka juga menjaga menyebarkan Islam. Nah, artinya mereka kaya-kaya, mereka itu bisnis itu, ini pelatihannya pelatihan usaha dengan konsep syariah, tentu harus diupayakan, harus dimotivasi untuk bisa lebih berkembang, dan kita harus sanggup bersaing dengan para bisnis lain yang notabene sekarang ini tentu kita pahami, kita maklumi, kita tahu sudah dikuasai oleh non. Karena itu kita tidak ada kata terlambat untuk siap bersaing dalam berbisnis sesuai dengan syariah. Rasa penasaran di kalangan ulama muda terkait transformasi ilmu baru tentang saham ini memantik suasana diskusi yang dinamis antara peserta dengan narasumber. Iman Sulaiman untuk Kabar Cianjur TV.